gini aja dibelain. Apa juga nih tongkat? Gak usah pakai tongkat lah, emang hari gini masih zaman ya pakai tongkat kayak gitu. Emang dia jalannya begini-begini, aduh. Semua yang terindah yang dengan aku duduk di sini aja dulu ya. Ini Mas Bagas hari ini katanya mau ngajakin aku buat berobat. Tapi kenapa ya Mas Bagas selalu baik sama aku? Meskipun dia pacar Sinta kan, ya seharusnya dia nggak sampai segininya buat ngerumat aku, ngurusin aku. Lagian juga dia kadang nggak masuk kerja cuma karena buat nganter aku. Aku jadi khawatir kalau dia bakalan kehilangan pekerjaannya hanya demi membantu aku yang cacat ini. Aku tinggal tunggu Mas Bagas nih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Mas Bagas itu ternyata orangnya setia. Meskipun keadaanku kayak gini, aku jalan pun susah, tapi ternyata dia tetap mau nemenin aku, mau aku kayak gimana pun. Padahal kan dulu aku saat sehat-sehat dia sama juga berlakunya kayak saat sekarang. Berarti aku yakin, aku bener-bener yakin kalau dia itu setia sama aku, dia serius mau menjalin hubungan sama aku. Kayaknya beruntung deh aku punya pacar kayak dia. Ya udahlah, sekarang ini aku tinggal tunggu dia. Mudah-mudahan dia cepet datang. Gimana ya? Kasihan banget sama Sinta. Pasti ya kehidupannya jadi suram sekarang. Dia udah cacat, jadi sekarang aku harus ngelakuin sesuatu agar dia cepat sembuh. Mana mobil aku juga baru lunas semua, dan hutang juga baru lunas. Tapi ya gimana ya? Oh iya, aku kan janjian sekarang mau ketemu sama Sinta, dan aku juga udah janji bakalan bikin Sinta sembuh total. Gimana pun caranya ya, walaupun aku kehilangan mobil, dan juga kalau perlu aku harus jual rumah, aku juga gak masalah. Yang penting Sinta bahagia bareng sama aku, dan Sinta juga bisa sembuh lagi. Sekarang ya aku harus relain jual 2 mobil, dan ini kan mobil kantor. Ya setelah ini aku juga gak bakalan punya apa-apa. Kalau memang ini udah menjadi takdir buat aku, ya aku harus terima. Karena aku juga sadar setiap manusia hakikatnya cuman bisa berusaha. Ya kalau aku memang ditakdirkan buat menjadi orang sukses, ya aku juga bakalan tetap sukses walaupun hartaku udah terkuras habis. Kira-kira Sinta udah jalan belum ya? Kan dia pasti sendirian di sana. Agung juga masih belum datang lagi. Wah, ini Agung udah kesini. Hai Kas, kok di situ Kas? Aku cuman kepikiran aja, Gung. Pikiran gimana? Jadi ya yang aku bilang, Gung, kamu, Gung. Aset aku kan cuma tinggal 2 mobil ini, Gung. Oh, jadi aku harus jual. Ya mau gimana lagi? Aku kan juga udah cerita sama kamu. Pacar aku sekarang lagi sakit, Gung. Pasti dia terpukul banget karena dia udah cacat, Gung. Dan aku juga harus bantu dia, Gung, agar dia bisa sembuh lagi, Gung. Walaupun aku harus jual 2 mobil ini, dan aku udah janji kemarin, sekarang aku juga bakalan bawa dia berobat, Gung. Tapi buat dia berobat harus jual ya mobil ini, Kas. Mau gimana lagi, Gung?
ya gimana ya, tabungan aku kemarin juga udah habis buat pengobatan dia, buat dia kontrol, tapi jalan terakhirnya dia harus operasi Gung. Ya aku harus rela jual 2 mobil ini, dan kalau perlu aku harus jual rumah Gung kalau misalkan biayanya masih belum cukup. Jadi aku harus, ya intinya dia harus merasa nyaman bareng sama aku Gung. Segala permasalahan yang dia hadapin, kalau dia mengadu sama aku, ya aku harus selesaikan agar dia tidak menjadi beban tidak menjadi beban pikiran, dan dia juga gimana ya Gung, ya intinya tidak cerita sama orang lain tentang kesedihan. Aku pengen jadi orang yang dipercaya sama dia Gung. Ya kamu tahu sendiri Gung, kita ini kan laki-laki Gung. Jadi kalau ada perempuan yang mengadu ke kita, kita sebagai laki-laki harus memiliki sikap yang wibawa Gung. Dan intinya perempuan itu nyaman dengan kita, ya kan kita bakalan jadi calon pemimpin Gung. Ya semoga aja dengan semua pengorbanan kamu demi pacar kamu, semoga kamu jodoh sama ya amin Gas. Gung. Kan kamu sudah banyak berkorban demi dia gitu Gas. Iya Gung, kalau aku mah begini Gung, kalau masalah itu aku juga gak memaksakan Gung. Artinya begini Gung, jodoh, takdir, mati itu sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan aku udah berkorban banyak, tapi di kemudian hari aku gak berjodoh, aku ikhlas Gung. Yang terpenting karena sekarang dia sayang sama aku dan aku sayang sama dia Gung, ya aku harus bertanggung jawab. Dan aku juga gak memaksakan kehendak dia. Kamu tahu sendiri Gung, kalau misalkan suatu hari dia bakalan berubah sama aku Gung, dan kemudian dia sudah menemukan laki-laki yang lebih baik dari aku Gung, aku gak boleh nahan dia Gung. Karena setiap perasaan perempuan itu kan sensitif kalau menurut aku Gung. Jadi kalau dia sudah tidak suka dengan aku, kemudian aku masih memaksakan dan aku egois Gung, itu tandanya aku bukan sayang Gung sama dia. Artinya aku memikirkan kebahagiaanku sendiri di atas penderitaannya dia Gung. Jadi aku gak mau seperti itu Gung. Gak apa-apa sekarang Gung, aku mau berkorban itu memang tulus dari hati. Dan ketika suatu saat nanti ya rencanaku berubah di kemudian hari, aku ikhlas Gung. Jadi aku juga percaya ketika aku berbuat baik dengan orang lain, maka ya balasannya juga akan ada kebaikan buat aku. Karena ada pepatah Gung, kalau kita nanam padi, tumbuhnya pasti padi Gung, nggak bakalan tumbuh jagung. Nah dari situ aku harus belajar. Kalau kita berbuat baik, kita gak usah khawatir, gak perlu mengharapkan balasan dari manusia, dan biar Tuhan aja yang membalas Gung. Karena rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana manusia Gung. Ya semoga kebaikan kamu dibalas dengan kebaikan Gas. Kan jarang-jarang Gas ada seorang laki-laki berkorban cuman demi pacarnya Gas. Masih pacarnya Gas, bukan ya. Istri Gas. Ya kayak seperti kamu Gas. Ya gimana Gung, kamu tahu sendiri Sinta orangnya baik Gung. Jadi aku gimana ya, nggak bisa lah, aku paling nggak tega kalau ngelihat dia sedih Gung. Ya udahlah, sekarang aku pengen bikin dia bahagia, dia harus sembuh. Dan satu lagi Gas, gue sebenarnya kesini nggak enak sih Gas. Maksudnya gak enak gimana Gung? Kan kamu aku minta tolong kamu bawain mobil buat ketemu sama temennya kamu. Katanya teman kamu mau ini beli bukan mobil masalah mobil Gas. Aku kesini disuruh kantor buat nganterin surat pemecatan kamu Gas. Loh, ntar deh Gung. Emang aku ada salah apa Gung? Kok bisa-bisanya ada surat pemecatan buat aku Gung? Katanya sih masalah kamu sering izin Gas, sering nganterin ini pacarnya Gas. Oh iya. Iya, aku sadar Gung. Aku baru ingat dari kemarin dalam ya 1 sampai 2 bulan terakhir aku jarang masuk kantor, soalnya aku harus bawa pacar aku buat periksa Gung. Ya udahlah Gung, nggak apa-apa, jangankan jabatan hilang Gung, bahkan nyawa aja aku relain buat pacar aku Gung. Aku udah gak peduli karena dia udah baik sama aku juga harus lebih baik sama dia Gung. Tapi udahlah, itu pikirin nanti. Aku sekarang mau fokus ke masalah
pengobatan pacar aku, masalah jabatan itu udah nggak apa-apa, aku bisa cari kerjaan lain, Gung. Ya, tapi aku mohon maaf banget guys, aku nggak bisa Iya. bantu kalau masalah ini guys. Iya, nggak apa-apa, Sebenarnya- Gung. Sebenarnya aku, waduh, gak tega banget ke kamu guys. Soalnya kamu kan, ya bisa dibilang teman dekat aku lah guys. Ya nggak apa-apa lah, Gung. Lagian aku juga harusnya gak repotin kamu sebagai atasan aku, Gung. Jadi aku gak enak sama kamu, Gung. Ya gak apa-apa lah, kan itu juga pemecatan pasti dari pusat, Gung. Gak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong, yang mau beli mobil ini siapa, Gung? Waduh, kalau masalah mobil ini yang mau beli lagi guys, kayaknya ini sebenarnya yang mau beli teman kantor kita guys. Siapa, Gung? Tapi kalau aku bilang nanti kamu Udah lah, malu, Gung. guys. Aku gak bakalan malu sekarang. Yang terpenting sekarang pacar aku harus sembuh, Gung. Sebenarnya yang mau beli si David guys. Oh, yang suka dari gara-gara sama aku. Ya pasti dia seneng lah, Gung, ngeliat aku menderita. Tapi gak apa-apa, Gung. Yang terpenting sekarang mobil aku laku. Kalau misalkan aku tawarin ke orang yang belum butuh mobil kan harganya murah, Gung. Nanti sisanya aku gak bisa dapetin uang lagi. Ya bener juga sih guys. Tapi masalahnya aku takut kamu dimalu-maluin. Udahlah, nggak masalah. Guys. Sekarang gini aja, nanti kita langsung berangkat aja biar gak telat. Aku juga soalnya ditungguin Sinta, Gung. Kita ketemunya di tempat yang kemarin aku bilang sama kamu ya. Di lapangan tenis kan. Nah, Udah, ini aku bawa. kamu bawa yang ini ya. Nanti dua-duanya aku pulangnya langsung naik Grab aja, gampang. Ya udah guys. Ya udah, aku juga naik ini ya. Nih guys. Wah, udah lama nungguin. Ya udah lumayan lama. Kamu kok lama sih mas? Emang masih ada lagi ada pekerjaan atau gimana sebelum kamu kesini? Oh, enggak. Aku udah gak ada pekerjaan lagian. Aku udah gak kerja lagi kok, Dek. Dan Gak kerja lagi maksud kamu? nanti deh aku ceritanya, aku juga gak enak. Gimana ya? Udahlah, mending gak usah bahas masalah kerjaan dulu. Enggak, tapi ini pasti gara-gara aku ya, gara-gara kamu selalu bawa aku berobat, gara-gara kamu sering gak masuk kerja mungkin ya. Jadinya kamu jadi Ya. masalah kayak gini kan di pekerjaannya. Ya kalau masalah pekerjaan udahlah, biar nanti aku bisa cari pekerjaan lain, Dek. Dan terpenting sekarang aku mau menuhin janji aku. Aku bilang udah mau bikin kamu sembuh terus balik seperti semula. Oh iya, kaki kamu udah mendingan belum? Ya belum mas, kan kemarin kata dokter Sinta harus operasi sekarang, kalau enggak besok. Nah sekarang, aduh, kamu mending kesini aja deh, Dek, pelan-pelan. Kenapa? Soalnya panas. Oh, Biar aku, terus kamu duduk mana? biar aku di sini Aduh, aja. Ya ini nggak nggak apa-apa. sopan nanti. Sekarang mending gini aja, Dek. Kita mending pergi ke dokter lagi. Kalau memang harus operasi hari ini, ya kita mending langsung jalan aja. Tapi aku minta tolong tunggu dulu. Aku masih nunggu teman. Soalnya aku mau jual 2 mobil aku, deh. Jadi buat biaya operasinya kamu. Ya ampun, mas nggak usah segitunya lah mas. Masa kamu sampai mau jual mobil kamu hanya buat aku mas? Aku nggak apa-apa kok. Aku terus kayak gini, yang penting kamu jangan sampai kehilangan pekerjaan kamu. Jangan sampai kamu jual barang kamu hanya buat kesembuhan aku mas. Ya, Aku nggak mau. ya tapi kan aku yang mau, deh. Aku kalau masalah pekerjaan mah bisa dicari nanti, deh. Tapi kalau aku sampai ngelihat kamu sedih terus, aku nggak tega, deh. Gak apa-apa lah. Kalau cuman mobil, mending aku jual semua. Yang penting kamu udah bisa seneng lagi, kamu nggak menderita lagi. Terus gimana ya? Intinya aku nggak mau bikin kamu sedih lagi. Sinta nggak pernah merasa sedih kok selagi Ya, Mas tapi Bagas aku- selalu nemenin Sinta dalam keadaan Sinta apapun. Mas Bagas selalu ada buat Sinta. Sinta nggak pernah merasa sedih mas dengan keadaan Sinta yang kayak gini. Ya kamu ngomong seperti itu ya biar aku gak jual mobil kan. Ya aku juga tahu. Tapi siapa sih, deh, orang yang gak pengen hidup normal? Ya kalau bisa ditukar posisinya ya boleh. Aku yang mau gantiin posisinya kamu. Tapi kan
Itu gak mungkin. Dan aku juga udah janji sama kamu, Dek. Dan aku sekarang harus tepatin janji aku. Kamu itu segalanya buat aku. Kalau kamu bahagia, aku bakalan bahagia. Dan kalau misalkan kamu sedih, ya aku juga bakalan sedih. Sekarang kamu gak perlu mikirin aku, Dek. Aku masalah pekerjaan, aku dipecat, itu juga bukan gara-gara kamu. Itu memang sudah takdir. Kalau mobil aku jual, kamu juga gak usah khawatir. Karena ini kan juga buat kebaikan kamu. Aku juga percaya kok. Setiap aku melakukan kebaikan, ya pasti nanti hasilnya juga, balasannya juga yang baik-baik. Aku juga gak butuh balasan dari kamu, Dek. Karena balasan dari Tuhan itu jauh lebih indah katanya. Iya, tapi Sinta nggak mau Mas Bagas sampai kayak gini. Gak apa-apa lah, Sinta nanti nggak mau Sinta selalu ngerepotin Mas Bagas, Mas. gak apa-apa. Yang penting kan kamu malah bakalan tambah ngerepotin kalau misalkan kamu gak mau nurutin kata-katanya aku, Dek. Tapi sejujurnya Sinta kan, Mas Bagas tau lah, Sinta sayang banget sama Mas Bagas. Tapi Sinta karena Sinta nggak mau ngerepotin Mas Bagas, apa Mas Bagas nggak mau cari perempuan lain aja? Wah, Sinta sayang sama Mas Bagas, Mas. Cuman kalau untuk harus kayak gini, Sinta nggak tega lihat Mas Bagas selalu berkorban buat Sinta, Mas. iya, aku kan dulu udah janji sama kamu, Dek. Setiap kamu ada masalah, aku harus ada di samping kamu. Dan sekarang aku udah mau buktikan sama kamu. Dan kalaupun nanti pada akhirnya kita gak bersama atau kamu malah berpaling dari aku juga gak masalah. Karena aku juga gak mau maksain kehendak aku hanya untuk kebahagiaan aku. Kalau misalkan aku terus maksa kamu, kemudian kamu gak bahagia, aku namanya egois, bukan sayang, Dek, sama kamu. Jadi yang namanya orang sayang kan harus melihat kebahagiaan orang yang kita sayang walaupun gak bareng sama kita. Dan aku juga percaya ada 3 hal yang gak perlu kita takuti, dan itu sudah memang menjadi ketentuan: jodoh, rezeki, mati. Jadi kita cuman bisa berusaha. Cuman kalau aku bisa melawan takdir buat, misalkan aku takdirnya gak jodoh sama kamu, seandainya aku bisa melawan takdir, ya aku bakalan lawan buat bareng sama kamu. Tapi yang terpenting sekarang aku gak mikir ke arah situ lagi, Dek. Yang penting aku mau mikir kebahagiaannya kamu sekarang harus sembuh. Dan aku gak pengen kamu juga dikata-katain sama orang lain, dibilang, ya pasti banyak lah omongan yang udah kamu denger, yang sering ngerendahin kamu gara-gara kamu kecacat. Aku sampai grogi ngomong sama kamu, soalnya aku kasihan banget sama kamu, Dek. Iya, aku Kamu yang khawatir penting aja. sekarang sabar aja ya. Aku cuma khawatir aja karena aku takut perjuangan kamu udah sebesar ini buat aku, Mas. Aku takut nanti aku nggak bakalan bisa sembuh. Yang terpenting kita kan usaha, masalah hasil kita serahkan aja sama Tuhan. Jadi kita gak usah ribet-ribet, deh. Sekarang kita tunggu, ini katanya teman kantor aku yang mau beli. Tapi kamu harus sabar ya, kalau misalkan nanti aku dikata-katain, kamu udah diam, soalnya dia memang gak suka sama aku, jadi jangan dimasukin ke hati. Tapi nggak bisa lah, Mas. Sinta kan nggak tega lah, Mas Bagas. Iya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, yang penting kan aku juga gak minta duit sama dia, deh. Mending aku jual barang-barang aku aja daripada aku harus minjem duit sama dia, nyusahin orang lain kan buat nyelesain masalah aku. Jadi aku ini kan laki-laki, deh. Ya tapi menurut Sinta kayaknya nggak perlu deh, Mas. Kamu nggak perlu sampai jual barang kamu, sampai jual mobil kamu. Kamu masih nggak percaya sama aku, deh. Katanya kamu udah nyerahin semua sama aku. Ya bukannya nggak percaya, Mas. Cuman Sinta nggak enak aja sama Mas Bagas. Mas Bagas sampai segitunya. Ya, kamu jangan ketawa terus dong. Soalnya aku begini gak ada orang yang seperti kamu lagi. Mobil misalkan merek beginian Jazz banyak di dealer. Kalau misalkan kayak kamu, aku mau dapat mana, deh? Wah, bisa stres nanti aku kalau misalkan gak ada kamu. Tapi kan Sinta cacat sekarang, udah nggak kayak dulu. Iya, kan? aku kan dari hati bukan dari omongan. Dia gak mandang fisik. Kamu ini gimana sih? Yaudah, mending kita tunggu. Wah, ini namanya David. Terus yang perempuan aku juga gak kenal siapa, mungkin istrinya ya. Oh, berarti mereka suami istri kayaknya ya? Iya, kok jalan kaki ya, dek?
Atau mungkin, oh ya kan ada 2 mobil yang mau aku jual, yang satu masih dibawa Agung. Agung juga gak enak katanya sama aku lagi sedih-sedih mau jual barang, terus Agung bilang ada surat pemecatan dari kantor pusat. Ya udah, nggak apa-apa, yang terpenting sekarang aku fokus buat kesembuhan kamu, oke? Aku minta maaf ya Mas, aku udah banyak banget ngerepotin kamu. Wah, nggak apa-apa deh, kamu ngerepotin aku nggak apa-apa, yang penting kamu nggak usah ngerepotin orang lain, ya? Ya udah. Kita ini mau kemana, Pak? Ya, coba lihat orang yang berdoa di depan sana. Oh, yang pakai baju hitam itu? Ya, dia tuh mau jual mobilnya dan rencananya mau dijual semua aset-asetnya. Loh, kenapa, Pak? Ya, dia tuh cuma apa ya, gara-gara mau ngebantu pacarnya yang sedang cacat gitu loh. Pacarnya cacat? Ya dia tuh katanya sayang banget sama dia, sama pacarnya, makanya dia tuh rela ngorbanin apa aja. Dan sebetulnya dia tuh satu kantor sama aku, dan bentar lagi dia bakalan dipecat dari kantor gara-gara dia tuh gak pernah masuk. Dan rencana aku, karena aku tuh gak suka sama dia tuh orangnya sok-sokan, aku bakalan beli semua asetnya dia yang bakal dia jual. Ya bagus kalau gitu, Pak, biar dia tahu. Iya iyalah, apa itu seperti apa. Kenapa kita jalan kaki? Kamu tahu sendiri, kita mau beli mobil dia. Katanya mobilnya mau dijual semua. Yang mau dijual sekarang itu 2. Tahu masih 1 tuh yang datang. Dan aku bakal permalukan dia di depan pacarnya yang cacat itu mah. Ya harus lah, Pak. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran kan. Jadi kalau misalnya dia nanti dipecat, ada kemungkinan kalau Papa bakal naik jabatan kan? Ya pastilah. Aku bakalan menggantikan posisi dia, karena dia itu sangat berpengaruh sebenarnya di kantor. Tapi berhubung dia sudah jarang masuk, dia sudah apa ya, mencerminkan yang gak enak sama karyawan lain, sehingga atasan terpaksa memecat dia. Ya bagus dong kalau dia dipecat. Jadi nanti Papa bener-bener bisa ngerendahin dia serendah-rendahnya. Apalagi sekarang dia sampai mau jual mobil cuma gara-gara pacarnya cacat. Aduh, nggak habis pikir deh Pak sama orang kayak gitu. Ya mungkin benar apa yang dibilang orang-orang, kalau cinta itu buta, bisa melakukan apa saja ketika kita sudah mencintai orang yang benar-benar ya bikin nyaman apalah. Tapi menurut aku ya itu hal yang konyol Banget, Pak. yang saat ini dilakukan sama teman aku itu. Emang masih ada di zaman sekarang pacaran sama orang cacat. Habis itu dia mau ngejual mobilnya cuma buat pengobatan pacarnya. Aduh, rugi banget deh dia tuh. Ya bener sih, ceweknya tuh cantik, tapi dengan keadaan fisik yang kayak gitu mah, ya menurut aku sih ceweknya itu cuma memanfaatkan si cowok gitu loh. Coba aja dia tuh gak cacat, mungkin dia tuh bakalan melakukan selingkuh atau bermain di belakang, dia gak bakalan setia apalah. Iya bener banget sih. Tapi kalau menurut Mama, mungkin perempuan itu perempuan yang masih SDM-nya rendah kali ya. Ya bisa juga. Tapi dia pinter banget loh Pak, cari pacar yang level kehidupannya jauh di atas dia. Jadi mungkin dia memanfaatkan laki-laki itu kan. Ya mungkin sekarang itu masih punya segalanya mah, tapi bentar lagi dia bakalan bangkrut kok. Dan dia rencananya katanya mau jual semua asetnya buat pengobatan pacarnya. Coba lihat aja, kalau dia sudah sembuh dan dalam keadaan tidak punya yang cowok, dia bakalan udah pasti bakal ditinggalin tuh Pak. Soalnya udah sekarang kan udah zamannya perempuan kayak gitu kan. Ya udah, kita gak usah mikirin masalah dia, yang penting kita bakal beli semua aset dia dan kita bakalan Bukan dia semalu-malunya. ayo gas. Nih istri aku yang sempurna gitu loh. Ini cewek kamu? Ya Fit, oh ya, Pak Agung udah bilang belum? Udah, sama kamu? udah dijelasin semua kok. Katanya kamu mau jual mobil-mobil kamu. Oh ya Fit, jadi ada lah, Pak Agung udah bilang semua kan? Apa aja yang mau dijual, kamu bilang aja sama aku. Kamu tuh sendiri kan, kita rekan kerja pas waktu di kantor. Tapi bentar lagi kamu gak bakalan dipecat. Kamu bilang aja aset apa aja yang
bakal kamu jual ke aku. Aku bakalan beli semuanya. Ya, kalau perlu harga diri kamu aku bakalan beli. Kamu jangan sembarangan dong kalau ngomong. Kenapa? Hah? Enggak. Kamu ngerasa tersinggung bagaimana? Kan pacar aku lagi sakit. Kamu minta tolong dong, dijaga omongannya, Fit. Oke, kalau kamu mau beli mobil ya udah tinggal bayar, kan harga udah Sini. deal. Opa, jadi ini yang Iya. lah jual mobil demi pacarnya yang Iya, cacat. iya, dia. Aduh, sayang banget sih mukanya cantik tapi cacat kayak gini. Udah. Ya kamu kan ampun, udah sampai bela-belain mau jual mobil. Udah, kamu kan udah janji gak mau. Ya, namanya juga cinta sih. Cinta apa? Cinta buta. Aduh. Sekarang gini deh, kamu nggak apa-apa, Fit, cari masalah terus sama aku di kantor. Tapi kalau di depan pacar aku minta tolong dong. Kamu jangan begitu, Fit. Terus aku harus ngomong apa? Ya, kamu kan tujuan kesini buat beli mobil, Ya, tapi bukan buat. kan yang diomongin sama suami aku itu semuanya bener Mbak, kan? saya minta tolong ya, omongannya kamu dijaga, Mbak. Ya aku ngomong sesuai fakta kok. Dia tuh ngomong apa adanya kok, gas. Ya, gini loh. Kalau masalah perawatan itu gak cukup 2 mobil, tahu nggak? Ya. Apalagi ke luar negeri. Kamu gak usah Kayaknya banyak. Kamu nggak kaki usah. pacar kamu itu harus diamputasi apa? Diganti apa Kamu gimana? kalau ngomong dijaga Gak dong. usah Kenapa? keterlaluan dong, Marah? pegang-pegang. Hah? Marah? Makanya kalau punya pacar jangan punya pacar yang cacat dong. Supaya kamu tuh gak dihina. Apalagi kamu tuh ngejual aset-aset kamu sama... Kamu gak usah ikut campur dong masalah pribadi aku. Aku mau seperti apapun, aku nggak ngerepotin kamu. Ya kita tuh kasihan aja ngeliat kamu. Ya, Kamu aku nggak perlu jual dikasih. mobil, aduh. Kalian denger ya baik-baik. Aku nggak perlu dikasihanin sama orang seperti kalian berdua. Kalian juga gak usah ikut campur deh masalah aku. Aku mau jungkir balik, aku mau gimana? Kalian gak usah ikut campur. Kalian nggak ada hak. Dan ingat, kalau misalkan posisi kamu ada di aku kemudian istri kamu seperti itu, kira-kira kamu ngelakuin hal yang sama Ya nggak? nggak kan mungkin lah, mana mungkin aku bisa cacat kayak. Paling dia cacat dari pas waktu lahir ya. Tapi istri aku sempurna, gak ada ukuran Kamu- sama sekali. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau kamu mau beli mobil kesini kamu tinggal bayar. Kamu lo enggak mulut kalian berdua gak bisa Kita dijaga. ngomong itu sesuai fakta. Lah, emang kenyataan pacarmu juga Gak saya emosi tau cacat kayak gitu Enggak, kok. Mas, Mbak, maaf ya, saya emang cacat, tapi tujuan kalian kesini apa sih? Beli mobil. Kita mau beli mobilnya. Ya, tapi kenapa Mobilnya harus ngata-ngatain pacar saya? sama- Lah, kan emang bener. Mbak itu sekarang cacat, cuma nyusuin pacarnya. Jangan-jangan nanti kalau Mbak udah sembuh, Mbak bakal ninggalin pacarnya Mbak gitu. Sita nggak mungkin seperti itu ya. Kamu kalau ngomong dijaga. Ya mungkin kalau kamu bakalan seperti itu. Ketika suaminya kamu udah gak punya harta, mungkin sama kamu ditinggal. Ya nggak Jadi mungkin lah aku kayak gitu. Gini ya aja kan, dah gas ya. Sebelum aku bawa mobil kamu ya, aku menawarkan suatu. Meskipun aku gak pernah akur sama kamu ya. Dia gak bakalan setia ketika dia itu sudah sempurna. Ya? kamu gak usah banyak ngomong. Walaupun dia gak setia, itu urusan aku, bukan urusan kalian berdua. Oh berarti kamu udah nerima konsekuensinya? Udahlah, kalian gak usah banyak omong sekarang. Kalau kamu mau beli tinggal bawa mobil. Kita tinggal nunggu Pak Agung ke sini. Kalau Pak Agung udah ke sini, kalian bawa 2 mobil yang aku punya. Kalian cabut, bayar udah Ya selesai. udah tenang aja sih, ngapain perempuan cacat kayak gini aja dibelain. Apa juga nih tongkat? Gak usah pakai tongkat lah, emang hari gini masih zaman ya pakai tongkat kayak gitu. Apa, mah? Kita seakan-akan menonton film drama Romeo dan Juliet gitu. Bener banget, Pak, bener banget. Sok romantis. Udahlah, aku gak apa-apa, gak usah jual mobil ke kalian berdua. Lagian masih banyak kok yang Emang siapa yang mau beli mobil Lah, kamu terus kalau kalian ngapain bukan kesini? kita? Hah? Ya, kita mau beli, kalau Kamu- bukan Aku kita nggak yang jadi. beli, siapa yang mau Udah, beli aku mobil nggak jadi kamu? jual mobil. Kamu tahu nggak? Mobil kamu sudah aku beli dengan harga yang tinggi, Ya, Karena aku tuh kasihan sama kamu, karena kamu tuh butuh uang yang lebih buat perobatan Bener. pacar kamu. Kalau bukan kita, siapa juga yang mau beli? Orang Masih lain banyak nggak kok. mungkin mampu. udahlah, kalian Ya coba aja kamu jual ke showroom, kalian Ya. gak usah. Pasti harganya itu di bawah harga kita ya kan, Mas? Bener Kalian banget tuh, Mak. gak usah Apa? jadi orang kaya deh. Lah, Masih emang banyak kita kok kaya. orang yang lebih kaya dari kalian. Tapi kalian niat ngebantu, tapi kalian malah ngata-ngatain pacar aku dan juga. Ya kamu harus terima kenyataan. Kalau sekarang keadaan kamu tuh udah jauh di bawah level kita. Aku beli mobil kamu gara-gara aku tuh sakit hati sama kamu. Kamu juga usah seneng dulu. Gak usah dengerin Hah? omongan mereka. Iya. Mereka udah anggap orang gila, saya.
Mbak, kamu jangan jadi beban dong. Hah? Kalau kayak gini kamu tuh ya seolah-olah tuh kamu melakukan Bagas, tahu nggak? Jadi benalu, tahu nggak? Apa? Hah? Aku kan udah minta tolong sama kamu. Aku udah minta tolong baik-baik sama kamu. Kamu gak usah begitu dong. Kamu Kenapa lagi tadi? kamu punya masalah di kantor Hah? sama aku malah pernah ngeladenin kamu, tapi aku minta tolong kali ini. Ini di depan pacar aku kamu bilang seperti itu dong, kasihan dia kan lagi sakit. Masa kamu gak punya hati sih? Nah, aku udah baik-baik ngomong sama kamu, Fit. Mas, udah nggak usah. Dengan aku mencela pacar kamu, aku bisa menyiksa kamu, tahu nggak? Hah? Ya. Tapi kan Kenapa? pacar aku kan nggak tahu apa-apa. Kamu jangan begitu dong. Ya Kamu, makanya sekarang kita kasih tahu. Mas Mbak. pacar kayak gini buang aja deh. Mbak, kamu nih bener istri ini. Ya, Iya, istirahat. aku istrinya Mas David. Iya pantesan, sikapnya sama. Jadi aku nih harus gimana sama kalian biar aku bisa nutup mulut kalian yang Iya, kamu harus kotor itu. menerima kenyataan, nggak usah mengelak. Kalau kamu nggak pengen lama-lama di sini, panggil Pak Agung, cepetan. Hah? Aku Iya, mau nggak lama-lama di sini juga. Pak Agung udah jalan ke sini. Kamu juga harus sabar. Jadi kamu jangan ngoceh terus dong. Aku juga risih. Ya kamu harus dengarnya. sabar juga dengerin omongan kita, hah? Yang sudah jelas-jelas kenyataan. Mas, Tahu nggak? mendingan kamu nggak usah jual mobil kamu aja. Aduh, udah deh Mbak, nggak usah sok baik. Bener banget. Jadi benalu juga. Gak usah sok manis deh, hah? Iya, aku udah tahu akal bulus kamu itu tahu nggak? Hah? Ketika Bagas sudah dibawa, kamu bakalan nendang dia. Teman Kasihan kamu, banget ya, sayang ya. Banget. Ya, yang dia perempuan maksud aku jadi bukan benalu, yang laki-laki jadi apa ya, Pak? Yang penting pacar saya lebih baik timbang suami kamu. Emang suami saya nggak lebih Ini baik? kamu duduk aja. Nanti aku Gak apa-apa, duduk aja. Ngapain kamu ladenin? Duduk aja, nggak apa-apa ya sayang ya. Mau aku bantuin atau aku buang tuh tongkat? Kasihan banget tuh ya Ma ya. Hah? Kalau aku jadi dia, mendingan aku bunuh diri daripada ngerepotin orang lain. Iya, Hah? paling-paling juga nanti ditendang gitu ya. Ya seharusnya yang perempuan itu harus tahu diri dong, hah? Ya. Ya, Banget bener bisa banget. hidup orang. Jangan cuma bermodalkan tampang doang yang cantik tapi ngerepotin orang. Yaudah, kamu sekarang boleh deh. Loh. Mumpung pacar aku lagi istirahat. Aku memang udah. lu gak ngomong sama kamu ya sayang ya? Ya kan kita lagi Kita diskusi ngobrol Ngapain sih berdua kamu kok. Ngapain kamu? tiba-tiba nongol di sini? Ya enggak. Udah temenin tuh pacar kamu yang cacat, yang kakinya lumpuh, temenin tuh. Siapa tahu mau berdiri nggak Kita bisa lagi terus ngobrol jatuh. kok. Apa lagi? Hah? Enggak. Selama aku hidup, aku baru kali ini nemuin orang seperti kalian berdua. Teman-temanku yang lain perasaan nggak ada deh yang. Ya berarti kita spesial dong, spesialis langka. Iya soalnya orang sekarang kan pada baik semua, cuman kalian berdua aja. Kalau bisa biar ya aku doain biar kalian cepet sadar dan ya aku doa yang baik-baik lah buat kalian berdua. Tunggu baik. Emang kamu tahu orang itu benar-benar baik? Mending kayak kita ya kan, Pak, fair-fairan di depan, di belakang juga kayak gini. Gini loh, kamu gak usah ngedoain kita yang baik-baik. Kita sudah baik kok, kita sudah punya segalanya. Doain tuh pacar kamu, supaya dia cepet sembuh ya, kakinya juga gak lumpuh. Kakinya juga gak bakalan lupa. Abis ini dia juga bakalan berjalan normal. Dia sakit aja. Kamu bisa lihat sendiri, cantik kan? Istrinya kamu juga udah jujur kok kalau dia cantik. Dia bukan cuma cantik muka, tapi cantik hati. Cantik Dan nih sih sama istrinya cantik, tapi kalau kakinya lumpuh kayak gitu, Iya, kecantikan musnah seketika, tahu nggak? Iya. Beda lagi kalau dia udah normal, tapi ekonomi kamu tidak normal, karena kamu tidak punya segalanya. Iya, Pak, bener banget. Bisa-bisa kalau pacarmu udah sembuh, Dia bakalan kamu nyepak. bakal ditinggalin. Dan dia pasti bakal nyari laki-laki yang lebih dari kamu. Percaya deh. Udahlah. Kalian mau ngoceh apa? Kalian mau hasil aku gimana? Aku nggak peduli. Emang kita peduli, Aku cuma kasihan aja sama kamu. Aku berkali-kali udah bilang sama Kamu kalian dimanfaatkan tuh sama wanita cacat kamu, yang katanya kamu itu seperti bidadari. Wanita Iya, Ma, ya? cacat aja dibanggain. Bener banget. Mas udah ya cukup ya. Ya aku nggak terima Mas kamu sampai dikata-katain kayak gitu. Udahlah. Ya oke yang cacat Nggak aku, terima tapi kenapa pacar aku yang disalah-salahin Mas? Udahlah, kalau misalkan dia ngehina. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Udah cacat masih ngeyel lagi. Mbak, Apa? mulutnya gak bisa ditahan. Oh nggak bisa, menurut saya memang kayak gini. Tapi tenang aja kok, saya bukan orang yang baik di depan dan busuk di belakangnya. Ya kita Coba, fair-fairan kayak gini. Udah, Sayang. kamu jangan. Coba kamu jalan.
Loh, dong aku jalan. Emang dia jalannya begini-begini. Aduh. Gak kebayang deh kalau mereka jalan. coba aja tuh pacar kamu suruh jalan, sayang pincang kayak dia. Jalannya begini-begini. Kesan banget. Kamu gak Sakit usah banget dengerin perut dia, aku. kita fokus sama kesembuhan kamu aja. Udah, dia anggap apa ya, lagu yang dengan liriknya. Kalau aku ya mending gak sembuh daripada membahatkan orang lain ya sayang ya. Hah? Misalnya cuma nyusahin Bener- jadi benalu kan, bener Pak. banget. Hah? Udah, gak Mending usah dengerin. Ini hah? atas maunya, aku buka. Punya harga diri dong, Mbak, jadi Aku juga nggak perempuan. pernah kenal sama mereka, Mas. Ya udahlah, dia memang Punya harga begitu. diri banget sih, nyusahin anak orang. Mbak, kita gak pernah kenal. Atau jangan-jangan dia pernah suka sama aku, makanya dia Ger banget bercampur sih gitu jadi. ya. Kalau aku ya Soalnya pindah. Suaminya kamu gak bisa ini ya, makanya kamu suka sama aku. Gantengan aku Aduh, mungkin. suami aku itu udah jauh lebih perfect daripada kamu, tau nggak? Dan bentar lagi hasil kamu tuh bakalan jatuh ke tangan aku. Kamu gak usah sok-sokan. Iya, Ya. memang. Hah? Mas David yang terhormat, Mbak David yang terhormat, udahlah ya. Sekarang saya udah baik-baik ngomong sama kalian, jadi kalian jangan nyerocos lagi kalau ngomong. Apa dari tadi, dari awal kita ketemu aku pernah ngurusi urusan kalian, masalah pribadi kalian? Enggak kan? Ya, Jadi enggak kalian sih. harusnya malu sama aku. Kalian harus malu dong. Ngapain kita harus malu? Lah, kalian harus malu karena kalian nggak Kacau tahu. nih orang ngomongnya. Apalagi kamu nggak kenal sama aku terus tiba-tiba ikut campur. Kamu nggak ada kerjaan di rumahnya. Nggak, sekarang gini deh, aku Iya. tanya, kamu pernah punya masalah apa sama mereka? Ya, aku nggak pernah punya masalah. Dia kan jabatannya awalnya jadi OB, naik, Oke. naik lagi, dan sekarang dia udah mau gantiin aku katanya. Dan sekarang sudah punya segalanya. Hah? Iya, soalnya Iya. hasil korupsi kan. Hah? Hasil korupsi. Hasil korupsi. Kamu Buktinya tuh sekarang? jangan ya kalau ngomong. Buktinya sekarang aku masih bebas kok. Hah? Kamu bilang hasil korupsi. Ya, kan Hah? kalian- Iya. kamu Buktinya nggak mana? Kamu jangan ngawur dong kalau ngomong. Hah? Yaudah. Aku bisa. Hah? Tuntut Iya. kamu tau nggak? Hah? Pelajaran Iya. aja tuh, Pak. Kamu sekarang nggak punya Udah deh, segalanya. Mbak, nggak usah ikut campur. Ya udah, jangan pakai kekerasan bisa Gitu ya? aja. Hah? Kamu nggak usah sok-sokan. Kalau kamu di kantor begini sama aku udah habis kamu. Heh, Untung. kamu jangan ngefitnah aku. Loh, Tahu aku nggak? bukan ngefitnah, tapi aku udah ada bukti semua. Buktinya mana? Tapi aku Hah? males. Ya kita lihat aja nanti. Setelah aku selesai ngurusi pacar aku, baru deh aku bakalan ngurusin kalian berdua. Karena kalian berdua juga agak penting, lebih penting sekarang pacar aku. Makanya Emang aku nggak kamu mau ngurusin penting kalian apa? berdua. Kamu nggak So penting sekarang. banget sih, Pak, mereka itu. Ya, meskipun kita nggak Emang kamu tuh penting. siapa sih? Ya kita bukan siapa-siapa, Mbak. Cuman Ya kan udah. sikapnya jangan kayak gitulah, tolong. Udah cepetan telepon Pak Agung, hah? Bukan cacat aja, kebanyakan gaya. Aku juga udah Aku enak Agung di udah sini. datang. Aku juga pengen cepet selesai. Udah kita habis ini langsung berangkat naik Grab aja saya. Sabar ya, kita langsung jalan habis ini. Jalan kaki, hah? Mau dianterin bagaimana? Hah? Udah lah, Mumpung kamu baik tinggal hati bayar, nih. tinggal bayar aja ntar langsung transfer. Baru mobilnya bawa, surat-suratnya udah ada di mobil. Aku males berurusan sama kamu. Ya udah, kamu tuh tenang aja. Kita pasti langsung transfer kok. Dan pasti kita lebihin kan, Pak, buat sumbangin pengobatan pacar kamu yang cacat itu. Udah sih. Oh iya Pak Agung, Pak David maaf. ini mobilnya berarti ya? Sama yang putih? Ah, benar. Ya. Oh iya Pak Agung, mohon maaf sebelumnya kalau ada asetnya Bagas, kalau yang mau dijual, Pak Agung hubungi saya juga. Kamu gak usah kebangetan dong. Kamu dari tadi udah ngata-ngatain Pak Agung, sekarang masih nambah lagi di depan Pak Agung. Ya mau gimana lagi, bentar lagi kok ekonomi kamu bakalan anjlok, tahu nggak? Hah? Sudahlah Pak David, kita kan satu kantor, jadinya kita bukan saling mencaci maki kayak gini Pak David. Iya juga sih Pak Agung. Kita harus saling Ya. menjunjung satu sama Saya lain. cuma prihatin aja ya, gara-gara pacarnya sampai jual aset dan kehilangan pekerjaan. Iya, kamu gak usah ngurusin masalah itu. Kamu cukup diam, kamu bayar mobil ini, udah selesai. Udah mana rekening kamu? Hah? Biar aku gak lama-lama di sini juga. Kita, nih, Ya? jadi gimana Bu? Maksudnya? Nih dipegang, tolong dipegang dulu, Pak Agung. Pak Agung, maksudnya Bu Sinta gimana Pak Agung? Dek, kok kamu kenal sama Agung, Dek? Ya jadi gini, Mas. Sebenarnya Sinta itu nggak cacat, Mas, nggak pernah cacat. Enggak, Dan- bentar deh. Aku kok jadi bingung. Kamu kan nggak pernah ketemu sama Agung. Terus kan kamu Iya, oke, sini saya jelasin. Jadi Sinta ini sebenarnya atasan Pak Agung di kantor. Jadi Ya, cuman kamu sama Pak David nggak tahu Pak. lah, enggak, soalnya kan nggak pernah ke kantor. Gung, aduh aku jadi bingung, Gung. ya Sinta sengaja buat nyuruh Pak Agung untuk merahasiakan semua ini, Mas. Sinta juga emang nggak pernah ke kantor. Jadi ya Sinta tahu sekarang Mas Bagas itu
emang beneran tulus sama Sinta. Terus Berarti orang yang kita Iya, Sinta sehat-sehat aja, nggak cacat. Oh, ini Bu Sinta, pimpinannya Mas David ya Bu. Kita tadi cuma acting kok Bu, iya kan Pak? Iya, kita tadi cuma. kalian nggak usah banyak ngomong sekarang ya. Kalian kan udah ngata-ngatain pacar aku tadi. Sekarang kalian tahu pacar aku siapa, kalian malah Nggak, udah gini Mas. Enggak kok. Ini biar nggak terlalu banyak omong. Pokoknya aku mau 2 orang ini nggak ada di kantor aku. Bu, masa kita dipecat Bu? Iya, gimana lagi? Aku udah nyaksiin sendiri loh sikap kalian berdua. Iya, tadi itu cuma salah paham kok Bu. Sekarang udah tahu aku pimpinan di kantor dan aku juga nggak cacat, aku sehat-sehat kayak gini. Kamu tapi Kita bisa jelasin kok Bu tadi. Iya kan Papa mundur. apa yang harus Iya, Bu. diomongkan? Ya, ya sebenarnya nggak seperti apa yang udah, kamu sekarang nggak usah banyak ngomong. Sayang, Gimana? kok masih bingung ya? Iya, oke. Kamu wajar kamu bingung. Cuman nanti aku Udah deh. bakalan Udah, cerita sama kamu. Cuman untuk saat ini aku nggak mau lihat muka mereka berdua lagi. Dan aku minta kalian berdua jangan masuk kantor lagi. Oke, aku tegaskan lagi jangan masuk kantor atau kalian saya pecat. Gimana nih Gung? Tapi, Mending Bu. kamu aja Gung yang langsung ngomong Gung sama mereka Gung. Pak Gung tolong diurus ya, Iya, saya Pak sudah Gung. males. Tolong bantuin biar suami saya nggak dipecat. Pak Gung yang mau dipecat kan? Aduh, Bapak. ini kalian Iya. Masa saya yang dipecat Pak Gung? Ya ini kan sudah perintah dari Bu Sinta untuk Pak David harus dipecat. Ini kan Bu Sinta atasan kita Pak David. Apalagi sikap Pak David dari tadi keterlaluan sama Bu Sinta sama Pak Bagas. udah sekarang cukup, kalian nggak perlu banyak tanya di sini ya. Nanti kalau emang ada yang mau ditanyakan urusannya sama Pak Agung aja. Saya nggak mau berurusan sama kalian berdua. Kayaknya lebih pantas kalian berdua deh yang pakai tongkat ini. Pak, Udah, mending sekarang kalian cabut. Kalau sekarang karena pacar aku udah gak apa-apa, kamu boleh deh ngomong sama aku. Biar aku tonjok nih mukanya kamu. Ya, kita minta maaf dah, Gas. Ya, Iya Bu, kita minta maaf ya. ya, tapi jangan dipecat dong Pak Gung. Udah Bu, Mas, kamu Bu Sinta. Bung, tolong Kamu nggak- dong bantu kamu- suami saya. udah lah Mas, kamu nggak perlu ngobrol sama mereka berdua, nggak level sama kamu Mas. Cabut. Mau aku tendang juga. Ayo mah. Gung, kamu kok gak pernah bilang sih Gung sama aku Gung? Kok kamu ngebohongin aku? Kamu kan tahu sendiri Gung, aku juga gak enak Gung gak masuk di kantor. Mas, ini bukan salah Mas Agung kok. Ini emang udah rencana aku dari awal sama Mas Agung. Dan aku udah nyuruh Mas Agung buat nggak ceritain semua ini ke kamu ataupun ke karyawan lain. Jadi Oke aku minta maaf sebelumnya untuk soal ini ya. Aku juga gak enak sama kamu, soalnya kan aku kerja di kantor kamu. Takutnya dibilang aku gak profesional, tapi kan itu aku lakuin biar kamu seneng. Tapi saya mengakui juga Bu Sinta kalau si Bagas memang tulus banget sama Bu Sinta. Sampai-sampai 2 mobil mau dijual Buat untuk pengobatan saya Bener, Mas. Bu. Gung, aku malu Gung, soalnya ternyata cinta atasan kita Gung. Iya, kamu kenapa harus malu sih? Ya aku malu Malu. aja. Masa kamu mau sih pacaran sama ya cuman karyawan? Mobil ini juga kan hasil dapat kerja dari kantor. Ya, oke, kamu saat ini emang cuman karyawan. Nanti kan kamu jadi calon suami aku kan, bakal jadi suami aku. Bu Sinta. Saya kalau boleh mau pamit dulu. Gas, Oh. aku juga mau pulang duluan ya, Gas. Oh gitu. Sebenarnya dibawa aku dulu ya. Hanya aku mau jemput Adin. Nih jam ntar lagi udah pulang. Ya udah boleh. Makasih ya Gung. Untuk masalah tadi tolong diurusin ya Mas. Ya Bu, biar besok saya urusin. Ya udah. Ketemu. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Agung udah bantu saya ya. Wah bakalan aku prank juga kamu nanti Gung. Ya udah, saya permisi dulu. Ya udah ya. Aku sebenarnya gak enak deh sama kamu. Jadi kalau misalkan ya cuman mobil beginian kamu juga bisa beli. Terus gimana ya? Hasil Tapi ini hasil semua kekayaan aku kan juga hasil dari kantor kamu. ya tapi Gak enak. tapi Masa semua kamu malu nggak pacaran? Masa punya pacar cuman jadi karyawan biasa? ya enggak lah. Semua itu tuh nggak berarti. Aku lihat kesetiaan kamu, perhatian kamu, kasih sayang kamu ke aku. Itu semua udah nggak berarti buat aku Mas. Yang penting kamu ada di sini, kamu udah setia sama aku, kamu mau ngelakuin apa aja buat kesembuhan aku. Aku benar-benar salut banget sama kamu atas perjuangan kamu sama aku. Bener-bener nggak terduga deh pokoknya. Ya udah deh, aku sebenarnya dari tadi lapar. Kamu Cuman kenapa nggak bilang sama aku? aku takut kamu kesakitan dan mau jalan. Ini sekarang kita ini aja. Tapi bentar, aku mau tanya dulu, kamu itu kenapa nggak cari cewek lain aja sih? Karena kan waktu itu aku udah bilang kalau aku udah cacat. Wah, perempuan lain yang lebih sempurna dari kamu memang banyak. Tapi yang setulus kamu sama aku itu gak ada.
cuman kamu aja. Ah, kamu. Ya udah. Din, kita Gitu, langsung. kita makan aja. Ya, kamu mau di bagasi belakang duduknya. Kamu kok berbuat jahat sama aku? Udah gak cacat. Ya jangan dong. Apa? Ya udah. Ya udah yuk.